Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, kali ini kita punya materi yang cukup menarik nih dari Anda soal copy trading. Mungkin Anda udah sering dengar ya. Iya, betul. Makin populer memang. Tapi kan pertanyaannya gini, tradernya kan banyak banget tuh. Gimana coba cara milihnya? Nah, sumber yang Anda bawa ini fokus ke satu pendekatan dari Mr. Pips, yaitu ide soal kurasi dalam copy trading. Betul. Kurasi. Jadi mereka nggak sekedar nyediain platform aja gitu, tapi ada proses seleksi aktif. Nah, misi kita hari ini, yuk kita dalami bareng, apa sih maksudnya kurasi ini, dan kenapa ini bisa jadi penting buat Anda yang mungkin tertarik. Tepat sekali. Jadi copy trading itu kan dasarnya simple ya. Anda tinggal nyalin aja transaksi trader lain. Otomatis. Tapi ya itu tadi masalahnya lautan pilihan ini. Malah bikin bingung ya. Nah, itu dia. Bisa jadi bumerang. Banyak trader yang mungkin ya cuma menang gede sesekali karena lagi hoki aja. Atau yang lebih parah, ngambil resiko gila-gilaan. Waduh. Nah, disitulah Mr. Pips ini coba beda. Mereka bilang mereka itu kurator. Jadi bukan cuma kayak etalase yang nampilin semua trader, tapi mereka aktif nyaring, milih berdasarkan kriteria yang cukup ketat. Oke, kurator. Ini istilah yang menarik. Jadi nggak semua orang bisa tampil gitu aja ya di platform mereka. Terus apa aja nih salingannya? Kriterianya apa? Sumber Anda kayaknya cukup detail soal ini. Betul, dan ini intinya nih. Mereka nggak cuma lihat, wah profitnya gede dalam seminggu gitu, nggak. Kriteria utamanya, yang pertama, itu stabilitas jangka menengah dan panjang. Stabilitas. Iya, mereka lihat rekam jejaknya itu minimal 3-6 bulan. Jadi bukan performa minggu kemarin yang mungkin cuma kebetulan aja bagusnya. Oke, 3-6 bulan ya. Kedengarannya sih cukup masuk akal ya di pasar yang geraknya cepat gini. Tapi apa itu udah cukup buat bilang jangka panjang? Gimana mereka nyiimbanginnya tuh sama dinamika pasar? Pertanyaan bagus itu. Sumber ini sih bilangnya gini, 3-6 bulan itu kayak batas minimum aja, buat lihat ada polanya nggak, bukan sekedar untung sesaat. Ya, usaha cari keseimbangan lah antara pasar yang cepat sama butuhnya data historis yang lumayan buat nilai konsistensinya. Terus, kriteria kedua, dan ini penting banget, manajemen risiko yang jelas. Manajemen risiko. Ini sering banget nih kayaknya diabaikan orang. Bisa jadi, fokusnya itu bukan cuma profitnya berapa, tapi gimana si trader ini ngelola kalau lagi rugi. Oke. Apa aja yang dilihat di situ? Mereka lihat kedisiplinannya soal stop loss, tahu kan ya? Semacam rem otomatis kalau rugi. Terus ukuran lot atau posisi tradingnya, proporsional nggak sama modalnya, biar satu kali rugi gede nggak langsung bikin akunnya amblas. Iya, bener banget. Dan satu lagi, sumber ini nekenin juga soal hindari revenge trading. Itu loh yang habis rugi terus nafsu pengen balas dendam ke pasar. Biasanya malah makin hancur. Jadi ini soal disiplin, bukan cuma ngejar angka profit tinggi aja. Masuk akal banget sih. Jadi setelah stabilitas sama manajemen risiko ada lagi nggak filternya? Ada. Yang ketiga itu strategi yang terukur. Jadi mereka cari trader yang pendekatannya tuh realistis. Bisa dijelasin gitu loh strateginya gimana. Bukan yang tradingnya pakai feeling doang atau malah janjian hasil yang wah nggak masuk akal kayak profit 100% seminggu. Iya, sering denger tuh yang gitu. Nah, makanya konsistensi sama proses yang logis itu lebih penting daripada lonjakan profit sesaat yang nggak bisa diulang. Berarti ini kayak upaya buat ngejauhin diri dari klaim-klaim yang terlalu bombastis gitu ya? Bisa dibilang gitu. Terakhir nih, kriteria keempat, drawdown terkontrol. Drawdown itu gampangnya penurunan nilai akun dari titik tertingginya. Oh, oke. Sumber ini bilang Mr. Pips punya batas toleransi internal buat drawdown maksimal. Jadi kalau ada trader yang modalnya turun ngelewatin batas wajar, itu dievaluasi lagi. Bahkan bisa jadi dikeluarin dari daftar rekomendasi mereka. Ini penting kan, intinya ngelindungin modal dulu buat jangka panjang. Wah, jadi proses seleksinya berlapis banget ya. Fokus ke data, ke perilaku tradingnya, bukan cuma angka profit di akhir doang. Nah, terus menurut sumber Anda ini, pendekatan kurasi kayak gini paling pas buat siapa sih? Siapa yang paling untung? Awal yang udah disaring. Oke, pemula ya. Kedua, investor yang mungkin pengen punya porsi portofolio yang aktif di trading, tapi pengen risikonya lebih ke kontrol gitu, bukan spekulasi liar. Ketiga, ya siapa aja sih yang tertarik sama potensi copy trading tapi nggak punya waktu atau keahlian buat riset mendalam sendirian, mantau trader terus-terusan. Intinya sih buat yang cari efisiensi sama lapisan filter risiko tambahan.
Jadi semacam jalan pintas tapi yang lebih terinformasi ya. Tapi pasti ada catatannya juga dong. Iya jelas, dan sumber ini juga fair kok soal itu. Ada disclaimer penting, ini semua sifatnya edukatif. Trading itu apalagi kalau pakai instrumen kayak CFD gitu ya, risikonya tinggi banget. Bener. Nggak ada jaminan untung sama sekali. Kurasi ini cuma alat bantu buat nyaring pilihan, tapi nggak ngilangin risiko pasar. Ujung-ujungnya, keputusan buat ikut trader mana, pakai modal berapa, itu semua tetap tanggung jawab Anda sendiri sebagai pengguna. Oke, jelas banget itu. Jadi bisa kita simpulkan ya dari penelusuran kita kali ini. Ide kurasi dalam copy trading, kayak yang digambarin di materi Mr. Pips ini, itu intinya nambahin lapisan filter. Semacam filter cerdas gitulah ya. Iya, filter. Tujuannya nyaring trader nggak cuma dari profitnya, tapi juga lihat stabilitasnya, disiplin manajemen risikonya, strateginya masuk akal nggak, sama kontrol drawdown-nya gimana. Ini upaya ngasih Anda akses ke pilihan yang potensi risikonya lebih terukur. Walaupun ini perlu digarisbawahi banget, profit itu nggak pernah ada jaminannya. Mungkin bawa kita ke satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Kalau seleksi dan kurasi yang ketat itu dianggap penting buat ngelola ketidakpastian dan risiko di copy trading, sebuah area yang ya kita tahulah sangat fluktuatif. Kira-kira nih, di area mana lagi dalam hidup Anda, entah itu soal finansial atau bahkan keputusan sehari-hari, prinsip kurasi yang mirip kayak gini bisa diterapin. Gimana caranya Anda bisa lebih aktif nyaring informasi, nyaring pilihan, atau bahkan pengaruh dari luar buat ngelola potensi risiko dan mungkin dapetin hasil yang lebih baik. Nah, itu sesuatu buat direnungkan.